pramugari gitu ya. Jadi setelah itu total berapa tahun saja? 8 Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Wisma. Nah, kali ini kita kedatangan alumni lagi nih. Kali ini alumninya berprofesinya berbeda. Dari yang sebelumnya kita dapatnya pengusaha, kemudian dapatnya ada yang dokter gitu ya. Nah, kali ini datang dari dunia penerbangan nih, yaitu pramugari. Halo Kak Tantri, selamat siang. Ibu, selamat siang. Gimana, sehat Kak? Sehat. Oke. Sehat. Gimana, nggak terbang berarti hari ini ya? Izin khusus kita atau gimana nih? Kebetulan beberapa bulan kemarin sih memang tidak ada penerbangan, Bu. Oh iya, kalau kita masih ini ya, masih agak PPKM. lockdown gitu, PPKM juga Iya, ya. betul. Oke. Terakhir terbang kapan, Tantri? Kira-kira 4 bulan yang lalu sih. Lama Bu. ya. Lama sekali. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita kenalan dulu sama Kak Tantri. Kak Tantri coba sebutkan nama lengkapnya. Lalu udah gitu sekarang di maskapai apa bekerjanya? Lalu dulu waktu angkatan tahun Bapak lulusnya dan jurusan apa? Silakan. Hai, selamat siang. Nama saya Kak Tantri Andriani, dipanggil Tantri. Dulu saya alumni SMA 2 MUI, itu angkatan tahun 2006. 2006. Iya, Ibu. Jurusannya apa ya dulu ya? Dulu saya IPA, Ibu. IPA ya, Iya. oke. Soalnya seingat saya dulu Kak Tantri ini sangat-sangat aktif di bidang bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Iya, Sering betul. banget ikut lomba dulu Tantri ya. Iya. Nah itu dia. Nah akhirnya sekarang kok bisa jadi pramugari? Saya pikir dulu bakal terusinnya ke jurusan yang bahasa Inggris gitu. Kenapa kok bisa hanya jadi ke pramugari Tantri? Iya, karena saya sendiri suka sekali bahasa Inggris, Bu. Dan saya termotivasi untuk keluar negeri. Oh, pengen keluar negeri. Iya, untuk melihat negaranya sendiri itu seperti Karena apa. nggak cukup ya kadangnya kalau kita lihat cuma di buku-buku doang gitu ya, pasti pengen lihat langsung ya. Iya, betul. Terus? Kemudian karena motivasi itu, saya pun berpikir gimana caranya sih bisa keluar negeri gitu ya, Bu. Sementara kan kalau keluar negeri itu harus biayanya cukup Iya, tinggi. kan iya, mahal Dan lah waktu gitu. itu ya masih SMA. Pasti kepikiran gimana ya caranya ya, cara gampangnya gimana nih gitu ya. Terus kemudian ketika saya lulus SMA itu saya kuliah dulu kan, Bu. Lo kuliahnya di mana dulu waktu Di awalnya? Mahasiswa Denpasar. Oh, jurusannya? Bahasa Inggris. Oh, berarti emang sudah di sana Iya. awalnya. Nah, oke. Lalu apa yang menggoda sampai akhirnya jadi ke pramugari ini? Iya. Jadi waktu itu saya lagi duduk-duduk sama teman-teman kuliah itu ngobrol-ngobrol. Habis ini lulus kuliah mau kemana? Mau ngapain? Motivasi dari SMA itu masih ada di pikiran saya, Bu. Pengen traveling ke luar negeri. Iya, Oke. paling nggak ke Australia lah. Nah, paling pengen nggak banget itu. gitu, Bu. Oke, terus? Akhirnya ada teman kuliah saya itu bilang, Tan, kenapa nggak jadi pramugari aja? Dia bilang gitu. Teman aku jadi pramugari juga, tapi di AirAsia. Nah, dia cerita, Bu, kalau jadi pramugari itu keliling keluar negeri itu gratis. Iya, Terus gratis kan tiket- karena pekerjaannya di situ. Iya. Selain itu, kalau cuti kita dapat tiket konsesi gratis. Iya, wah, Seperti banyak itu, Bu. banyak gratisnya ternyata ya jadi pramugari itu ya. Oke, terus? Jadi setelah itu temen saya bilang, coba aja Tan, kan kalau kamu pengen keluar negeri kayak gitu sih, biar biayanya lebih rendah dan Iya, kayaknya itu pekerjaannya asik banget. Asik. Saya pun lihatnya begitu, asik meskipun ya pasti ada capek-capeknya kan Iya, begitu. betul. Nah, terus setelah itu akhirnya memutuskan untuk itu sekolah. Lagi lanjut dari mahasiswatinya atau kamu berhenti tengah jalan atau gimana? Oh, kebetulan waktu itu saya selesaikan dulu, Ibu. Oh, artinya berarti beres nih Iya. artinya. Setelah Setelah selesai S1 itu saya langsung daftar di Garuda Indonesia. Oh, langsung di sana. Iya, Oh, langsung oke, setelah itu? kirim CV ke emailnya yang tertera di situ. Kemudian nggak nyangka sih, kemudian ada panggilan. Ada panggilan. Ada panggilan untuk tes penampilan. Yang Oh, tes pertama. penampilan. Kalau nggak Jadi- salah kan banyak tuh tesnya Tantri ya? Iya, Banyak. betul. Apa Banyak, aja Bu. tesnya nih pertama dari awal sampai akhir nih? Karena ini yang ada di rumah kebanyakannya belum tahu prosesnya kayak gimana kan gitu ya. Taunya kan udah terbang, cantik, dorong-dorong koper kemana-mana gitu ya Iya. artinya ya. Oke. Terus Kebetulan itu tesnya lumayan banyak sih, Bu. tes pertama penampilan, habis itu apa lagi? Kalau saya kurang lebih ingat itu pertama penampilan, kedua psikotes bahasa Inggris, terus ketiga ada
tes kelakuan baik itu Bu. Kemudian ada user dengan wawancara dengan user. Kemudian ada tes apa lagi ya, satu lagi itu pokoknya tentang bidang-bidang yang kita akan lakukan di sana lakukan nanti. di sana. Oh Kemudian gitu. yang terakhir itu pokoknya ada pantuhir. Oh ada pantau. Oh semacam kayak masuk polisi juga ya, ada pantauhirnya gitu ya. betul. Oke. Jadi tapi yang paling terakhir itu di Jakarta Ibu. Oh jadi kamu awalnya tesnya di sini semua, saya tuh akhirnya ke Jakarta, Iya. lalu di sana lulus akhirnya. Jadi Berarti itu berat prosesnya kira-kira 3 bulan. Wah 3 bulan dulu tesnya doang tuh 3 Iya, bulan ya. Nah betul. itu ada pendidikan lagi nggak setelah itu? Nah setelah kita dinyatakan lulus pantuhir itu, kita disekolahkan Bu. Oh disekolahkan. Disekolahkan Oke. selama kurang lebih itu ground schoolnya itu 6 bulan. Oh 6 bulan ada Iya. ada sekolahnya. Setelah itu baru Setelah itu, ada flight training Oh. itu selama 3 bulan. panjang loh ya. Jadi nggak segampang itu ya. Iya. Oke terus. Terus setelah 3 bulan flight training itu kita harus menyelesaikan 10 sektor Ibu. 10 sektor. Satu Oke. sektor itu seperti Denpasar ke Jakarta itu satu sektor. Oh gitu. Artinya memang flight tapi Iya, tapi pendek-pendek gitu ya. Iya, tapi kita di pesawat itu sebagai trainee. Oh, jadi nggak ngapa-ngapain, nanti ngeliat gitu. Ngelihat tapi ngebantu langsung. Oh, iya, Nanti iya, ada iya. seniornya yang Mengarahkan ngebantu gitu kita. ya. Jadi Oh, kita tuh ngelihat kerja mereka, caranya kerja, terus Oh, iya, iya. selain itu kita dites oleh DKU PPU juga Ibu. Itu yang mengecek kita apakah kita valid dan reliable untuk menjadi pramugari. Wah, panjang loh ya. Itu Ada yang untuk di tidak lolos sih. Bu. Oh, ada juga yang nggak Ada yang lolos. harus Oh. ngulang lagi. Jadi nggak modal cantik aja dong berarti. Oh, tentu saja Tentu tidak. saja tidak. Jadi modalnya tidak hanya cantik ya. Karena kalau cantik kan pasti banyak dong yang misalkan gitu ya. Iya, Tapi betul. pasti ada ketahanan juga di sana kan, pasti ada uji mental dong sepanjang-panjang itu kan. Kalau orang yang nggak kuat mungkin dia sudah bye-bye duluan Iya. gitu ya. Nah selama pas itu Tantri merasa nggak ada momen di mana "Aduh, panjang banget deh tesnya, tuh capek, udah deh berhenti aja gitu, ada nggak momen kayak gitu waktu itu? Enggak sih Bu. Karena mungkin semangat ya, pokoknya Maksudnya? keluar negeri habis ini gitu ya. Saya enjoy sih Bu waktu itu. iya, iya. Oh iya, satu lagi lupa. Itu ada ini juga seperti diklat gitu Bu. Oh, di diklat hutan, lagi. di hutan gitu. Oh kayak apa namanya misi penyelamatan gitu ya modelnya ya? Seperti bertahan hidup. Seperti apa gitu? Oh, itu Misalnya katanya amit-amit. berat ya waktu itu ya, kalau kayak pas lagi tes di on the ground, kalau misalnya pesawat lagi jatuh Iya, atau apa gitu ya, misalnya. berarti kan pramugari harus Iya, bisa ya harus bisa membantu bertahan evakuasi hidup. ya. Iya, betul. Nah itu dia tuh, jadi hal-hal seperti itu yang saya sendiri pun sebagai orang awam yang tidak terlibat, taunya kan cuma duduk manis, pramugarinya datang bawain apa gitu. Padahal untuk jadi seperti itu banyak sekali yang harus Iya. dilewati. Nah sekarang kita flashback ke masa kamu SMA gitu. Untuk bisa akhirnya memiliki rasa apa ya, kayak keinginan gitu, pengen keluar negeri, pengen apa. Nah selama SMA Tantri pernah ikut organisasi nggak? Pernah Ibu. Saya ikut OSIS waktu itu. Berapa generasi, berapa periode? Satu aja sih. Satu aja. Karena, Waktu itu jadi bagian apa itu? Sekbid apa tuh itu? apa ya, lupa ya. Sekbid yang ngurusin apa, kegiatan Yang kan waktu itu? ngurusin itu kalau ada sidak-sidak. Oh, Sekbid 2 apa Sekbid 3 gitu kalau nggak Sekbid salah. 3 deh Sekbid 3 kayaknya. ya, benar-benar. Nah, artinya menurut Tantri itu ngaruh nggak sih waktu organisasi yang cuma setahun itu, berpengaruh nggak dalam pembentukan mentalnya Tantri selama akhirnya menjadi seorang pramugari? Itu kan itu semua butuh ketahanan mental dan sebagainya. Itu kerasa Pengaruh nggak sih? Bu. Itu memberi pengaruh sih, memberi pengaruh dalam hal kepercayaan diri. Oh. Dalam hal kita berinteraksi kepada sesama. Mm-mm. Jadi karena ketika bekerja di dunia penerbangan itu Bu, kita itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu sih paling penting ya, komunikasi ya. Kalau OSIS itu kan kita bertemu dengan banyak orang, Iya, benar. dengan teman-teman baru. Iya. Nah, kita harus bisa membina hubungan yang baik. Nah, itu Nah, di dia situ tuh. saya terbantu karena beberapa kakak kelas, adik kelas juga kan kita sering sharing, sering Iya, kan ada berkomunikasi. ngumpul-ngumpul gitu. Ya, itu berarti cukup berpengaruh ya. Cukup berpengaruh. Nah, kembali lagi sekarang ke masa sekarang, kita bolak-balik Tantri ya. Artinya dulu Tantri kalau nggak salah kan prestasi di kelas juga bagus dulu. Juara nggak sih dulu? Dulu waktu kelas 1 SMA sempat juara umum sih Kan? Bu. Itu Cuman emang pinter nih sebenarnya nih dasarnya nih. Saya ingat makanya. cuma langsung drop ke bawah. Jadi juara kelas aja, umumnya udah iya, enggak iya. lagi. Artinya kan apa namanya di fase itu pun juga Tantri memang dari awal sudah
sudah tahu dan gigih gitu ya, karena itu Iya, ternyata setuju. keras ya pengaruhnya. Kalau kamu sudah terbiasa gigih di dunia pekerjaan seperti ini, itu yang membuat kamu jadi bertahan kan gitu. Berarti total berapa tahun sudah jadi pramugari sekarang? Sudah kurang lebih 8 tahun ya, Bu. 8 tahun. Sudah pernah ke negara mana aja? Nih kan awalnya memang sering traveling nih. Kemana aja udah pernahnya nih? Cukup banyak sih, Bu. Yang paling berkesan deh 5 negara coba deh. Yang mana aja? Australia. Australia. Itu pernah ke Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth, terus oke. ke Asia. Ke Asia itu mana aja nih yang paling berkesan? Jepang, Korea itu pastinya. Jepang, Korea ya pastinya sih itu ya. Terus Sama Eropa, Ibu. sama Eropa di mana yang paling berkesan? Amsterdam dan London. Amsterdam. Nah, buat kalian nih di rumah yang pengen jalan-jalan tanpa perlu bayar, tapi kerja. Jadi pramugari ataupun pramugara, kalau cowok kan juga bisa Iya, kan gitu bisa. ya. Artinya ini adalah peluang buat kalian dan tahu akhirnya gimana sih prosesinya, panjangnya segitu tuh ya gitu ya. Nah, selama proses itu pernah nggak? Saya kan sering tuh lihat ada yang ada aja kan customer ataupun orang-orang passenger yang ngeyel gitu, udah tahu apa, terus pokoknya dia bikin kericuhan. Pernah nggak selama 8 tahun Tantri mengalami pengalaman seperti itu? Pernah, Ibu, tentunya. Yang mana itu yang paling berkesan sekali tuh? Yang paling berkesan itu ketika pesawatnya itu delay, Bu. Delay. Pesawatnya delay, kemudian ada bayi kepanasan. Aduh. Karena sistem udaranya waktu itu fail. Lagi fail. Ketika di darat dan akan menyala ketika di atas. Itu sebenarnya sudah kesalahan teknik waktu itu. Tapi kita nggak tahu delaynya itu akan selama itu. Iya benar sih. Kita nggak pernah jadi- tahu karena engine soalnya kan. Iya, Nah, terus setelah jadi itu pada kepanasan kan, Nah. Bu. Nah, itu udah deg-degan berapa sih. penumpang tuh? Banyak dong. Full, Ibu. Waduh. Terus gimana waktu Itu itu? semuanya udah mbak tolong, Mbak. Aduh. Ya, kita juga paham sih, Bu. Iya, karena mereka. kepanasan kan, ruang Iya, tertutup kan pasti terasa. kepanasan. Dan akhirnya untungnya beberapa menit kemudian langsung lepas landas. Aduh, syukur habis itu langsung nyala lagi. Iya. Pernah nggak sih ada waktu selama 8 tahun tuh momen-momen menegangkan kayak turbulensinya tuh kencang banget, atau momen sampai nanti kita ya Tuhan ini gimana gitu, pernah nggak sampai kayak gitu? Kalau turbulensi belum pernah sih, saya yang Mudah-mudahan ekstrim nggak banget ya, sih, Bu, mudah-mudahan ya. nggak ya, terusnya, Cuman oke. ada pernah saya punya pengalaman itu saat ke Bandung. Itu sistem pressurization system cabin itu yang mengatur kita bernafas di cabin iya, Bu. iya, oke. Jadi tekanannya itu disamakan dengan tekanan udara di darat supaya artinya kita gimana? bisa bernafas. Iya, itu iya, tekanannya sama, kurang lebih 5.000, Ibu. 5.000 feet. Jadi saat itu tekanannya meningkat, Ibu, dan menyebabkan kita agak susah bernafas di pesawat. Nah, saat itu udah ada beberapa kru yang pusing. Iyalah kan karena nafas soalnya. Iya, betul. Dan akhirnya kita di Bandung itu kan bandaranya agak Kecil ya? kecil Oh, Bu, iya. Dan itu dibutuhkan kapten yang betul-betul bisa Iya, mendaratkan profesional pesawat banget ya, yang spesial. pengalaman lah paling tidak ya, ya artinya seperti itu. Nah, karena keadaan itu kita fuelnya kan agak full ya, Oh, Bu, iya, waktu itu. Ketika mendarat itu kita go round dulu, Bu. Aduh. Sejam itu di Aduh, atas. sejam di atas. Saya udah pernah ngerasain 40 menit di atas muter-muter. Aduh, itu benar-benar nggak enak, mual kayak gimana. Iya. Itu sampai lagi 1 jam. Terus akhirnya Ketika sudah mau mendarat itu pemadam kebakaran sudah standby di bawah, Ibu. Dan gitu. ini juga yang kesehatan, bagian Oh, kesehatan, iya, paramediknya ya. paramediknya juga udah standby Aduh. untuk barangkali ada ada kru yang kenapa-napa gitu susah ya. nafas atau Iya, yang iya, lain-lain. iya, iya. Akhirnya untungnya di pesawat itu kan kita punya oksigen sistem, Ibu. Iya, iya. Nah, itu untungnya itu nggak sampai drop, Ibu. Oh, iya. Jadi tekanan udara di kabin itu masih bisa dipertahankan untuk bisa bernafas. Akhirnya pesawat mendarat itu cukup kencang, Ibu, dan ketika parkirnya itu sampai bisa ke depan. Akhirnya seat belt-nya harus dikencangkan. Iya, gitu. Itu penumpangnya untung sedikit, Bu. Kalau Waktu banyak tuh kompelannya tuh luar biasa itu. Aduh. itu ada 16 penumpang. Aduh, syukur juga sedikit waktu Ya, itu syukurnya itu. Dan dan satu lagi permasalahannya flap yang di pesawat itu, Bu, yang memberikan keseimbangan Iya, ya balancing untuk itu. pesawat mendarat itu nggak Nggak ngangkat. nggak ngangkat. Aduh.
itu permasalahannya yang lain. Aduh, Kemudian benar-benar momen udahlah, itu ya. itu saya baru terbang kurang lebih 2 bulan. Aduh, pas baru terbang lagi waktu itu ya. Akhirnya pesawatnya mendarat, itu lumayan kenceng banget sih. Iya. Tapi astagfirullah, Selamat sih, Bu. ya. Pada Selamat. akhirnya artinya pekerjaan itu kan sebenarnya high risk ya, pekerjaan Iya. yang resiko tinggi sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kita bicara resiko sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan paymentnya? Bagaimana tuh? Ini kita nggak ngomong setengah etisnya. Saya hanya bertanya, apakah worth it dengan resiko yang kamu dapat sebagai seorang pramugari gitu? Worth it nggak sih angkanya dengan resikonya? Menurut saya nyawa itu nggak bisa ditukar Memang sama apapun. pastilah ya. Kita nggak bicara kalau artinya resikonya yang sedemikian rupa dengan menghadapi orang banyak. Kita nggak bicara lagi soal resiko kematian karena dimanapun kan Iya. namanya juga hidup ya, kita nggak tahu. Artinya dengan resiko-resiko seperti itulah pelayanan seperti itu artinya bagaimana apakah worth it atau tidak gitu? Menurut saya karena Sesuai nggak gitu? sebenarnya transportasi yang paling aman itu udara. Bu. Iya benar. Udara itu paling aman di Iya, antara semuanya. Iya. Jadi resiko untuk kecelakaan pesawat itu kecil sekali. Kecil sebenarnya gitu. Oke. Jadi saya bilang so-so lah. Cocok lah kira-kira. Cocok lah. Ah, oke. Nggak apa-apa ya, karena kan pada at the end juga semua orang akan Iya meninggal, betul, gitu ya. pada akhirnya kan kalau kita mikir itu terus kan nggak mau kemana-mana ya gitu ya. Pak. Karena pendapatan yang kita dapatkan dari terbangnya itu cukup lah, Bu. Cukup untuk apa? Karena kan pasti mengalami juga yang namanya kayak kebingungan, apalagi kalau kamu terbang ke luar negeri kan pasti ada perbedaan waktu apa segala macam itu katanya ngaruh juga kan itu. Ketika pramugarinya dari Indonesia terbangnya ke Eropa kan beda jam tidur apa segala macam ngaruh kan itu Itu katanya. fatigue bisa sih, Bu. Kelelahan Iya, itu iya, pasti iya. akan terjadi. Nah, itu. Cuma sekarang kita maintain aja sama tubuh supaya selalu fit ketika bekerja itu. Bu. Iya, benar. Makanya kalau sebelum memutuskan jadi pramugari harus dipertimbangkan dulu. Semuanya ya. Makanya inilah kita kenapa mengundang Kak Tantri, karena kita pengen tahu kayak apa sih di balik kerennya pramugari yang jalan di airport. Saya selalu kagum loh sama pramugari Tantri. Pokoknya kalau orang pramugari tuh keren banget ya, gila. Pokoknya bisa kemana-mana apa. Tapi sekarang saya tahu pelatihannya kayak gitu. Ya cocok, artinya tidak itu bukan dengan gampang dan yang pasti tidak hanya modal cantik dan ganteng saja gitu loh. Ada banyak sekali proses yang harus dilewati gitu kan Tantri ya. Banyak. Nah Tantri itu dia tadi yang saya pengen tahu nih supaya nantinya adik-adik di luar di rumah yang lagi nonton tahu kira-kira kalau mau jadi pramugari itu kayak gimana gitu ya. Nah sekarang pada akhirnya saya pengen dong Tantri juga kasih tips-tips ataukah saran bagi adik-adik di luar yang di rumah yang lagi kebingungan cari sekolah apa atau kebingungan mau ngapain, itu gimana saran-sarannya Tantri sebagai orang yang sudah melewati fase-fase kebingungan itu. Silakan Tantri. Untuk adik-adik yang sedang berproses untuk mencapai impian dan mempersiapkan diri untuk ke depan yang lebih baik, itu terus semangat, nikmati prosesnya dan mulai untuk persiapkan prioritas untuk hidup. Ya, prioritas ya. Misalnya lulus SMA, itu mau ngapain, itu harus jelas tujuannya. Mau kuliah yang benar, seperti itu. Kalau mau jadi pramugari, bisa. Saya punya tips kalau ingin melanjutkan ketika lulus SMA, Ibu, untuk menjadi seorang pramugari, itu harus dipersiapkan untuk berkomitmen. Karena bekerja di suatu perusahaan yang besar itu perlu komitmen dan tanggung jawab. Benar. Nggak cukup hanya ingin saja, karena Garuda Indonesia di tempat saya bekerja itu, Bu, memiliki aturan yang sangat mengikat dan sangat disiplin. Dan segala hal itu ada konsekuensinya. Terlambat, tidak datang, tidak terbang, itu semua ada aturannya. Ada tabel aturannya gitu betul. ya. Harus mempersiapkan mental. Dan saya cuma bilang semangat itu aja. Oke, artinya poinnya adalah jangan nyerah gitu ya, Iya, intinya ya betul. seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Tantri, tadi pengalamannya benar-benar luas sekali. Artinya buat kalian di rumah itu bisa menjadi insight buat kalian sebelum memutuskan untuk join di sebuah
pekerjaan, misalnya apakah pramugari atau apapun itu ya, karena semua pekerjaan pasti ada resikonya. Terima kasih banyak Kak Tantri, selamat, mudah-mudahan cepat segera terbang lagi, pasti kangen ya terbang-terbang lagi karena biasanya dulu kemana-mana gitu ya. Oke, nah artinya mudah-mudahan cepat juga kita pulih sehingga kita pun juga bisa terbang bersama nanti dengan Kak Tantri gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tantri, sampai ketemu lagi. Nah itu dia tayangan Kasisma kita kali ini, kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Bye. Oh gitu, artinya memang flight akhirnya pesawat mendarat itu cukup kencang nih Bu, dan ketika parkirnya itu sampai bisa sampai teman aku jadi pramugari juga tapi di AirAsia. Nah dia cerita Bu, katanya berat ya waktu itu ya kalau kayak pas lagi tes di on.